dengan topik Ramadan, momen tepat berhenti merokok. Webinar kali ini diselenggarakan oleh Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta. Saya, Hari Agustio Zulhaji, akan menjadi moderator pada acara hari ini, dan kita akan membahas tentang dampak buruk merokok terhadap kesehatan, serta merokok ditinjau dari sudut pandang agama Islam. Hari ini kita akan banyak belajar dampak yang sangat serius dari kebiasaan merokok terhadap dua organ vital dalam tubuh manusia, yaitu paru dan jantung. Kedua organ ini tidak hanya penting bagi fungsi fisik bagi seseorang, tetapi juga sudah menjadi fokus perhatian banyak penelitian di seluruh dunia karena dampak negatifnya. Karenanya telah bergabung bersama kita dua orang pakar terkait dengan paru dan jantung, yaitu Dr. Feni Fitriani Taufik, spesialis paru konsultan, serta Dr. Bobi Arfan Anwar, spesialis jantung konsultan. Assalamualaikum Dr. Feni dan Dr. Bobi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Waalaikumsalam banyak dok. warahmatullahi. Ya, terima kasih banyak dokter sudah bergabung. Dan acara webinar kali ini akan kita bagi ke dalam 3 sesi, yaitu sesi pertama presentasi oleh Dr. Feni, Dr. Feni Fitriani Taufik, spesialis paru konsultan selama 25 menit. Yang selanjutnya dilanjutkan presentasi Dr. Bobi Arfan Anwar, spesialis jantung konsultan. Dan terakhir kita masuk dalam sesi tanya jawab. Mari kita mulai dengan pembicara pertama oleh Dr. Feni Fitriani Taufik, spesialis paru konsultan yang akan membahas tentang efek rokok terhadap paru dan cara mudah berhenti merokok. Saat ini Dr. Feni adalah Ketua Kelompok Kerja Masalah Rokok Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan Ketua Divisi Paru Kerja dan Lingkungan Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Kepada Dr. Feni, dipersilakan dokter untuk presentasinya. Terima kasih Dokter Hari, Dokter Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Terima kasih kepada Residen Pulmo UI dan yang sudah memberikan kesempatan sore ini menjelang kita berbuka, kita mengingat kembali bagaimana Ramadan ini bisa digunakan untuk momen berhenti merokok. Slide saya sudah bisa terlihat? Terlihat dokter, sudah jelas dok. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Semoga apa yang kita sampaikan, kita adakan hari ini bermanfaat dan jadi amal ibadah buat kita semua. Recording in progress. Oke, kita lihat dulu bahwa dari segitu banyak orang yang merokok, 70%-nya itu berniat berhenti, tapi hanya 5-10% yang berhasil berhenti sendiri. Nah, kenapa sulit berhenti? Ada beberapa faktor yang sering jadi kendala adalah adiksi nikotin, kecanduan nikotin, dan gejala putus nikotin yang tidak bisa diatasi oleh orang yang mau berhenti merokok itu. Ini menjadi seringkali usaha berhenti merokok itu gagal, sehingga strategi yang perlu digunakan adalah orangnya harus punya motivasi yang kuat, gejala putus nikotinnya kalau ada kita harus kita laksanakan dengan baik, dan perlu dukungan orang terdekat serta evaluasi yang berkelanjutan. Nah, kita lihat bagaimana posisi Indonesia sebagai negara yang nomor satu jumlah perokoknya di Asia Tenggara, dan kalau di dunia kita nomor 3. Hampir 70 juta orang Indonesia itu merokok, itu data di tahun 2021, dan 120 juta orang itu terkena pajanan asap rokok di rumah mereka. Dan belum lagi dengan risiko rokok elektronik atau rokok elektrik, 11% orang dewasa di Indonesia sudah pernah mencoba menggunakan rokok elektrik ini. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa nikotin yang menyebabkan orang itu susah berhenti. Kita lihat kembali bagaimana nikotin itu dapat menyebabkan adiksi. Pada saat orang yang merokok itu nikotin yang keluar dari rokok yang dibakar itu terserap ke dalam darah, masuk ke otak, dan ditangkap oleh reseptor nikotin alfa 4 beta 2 yang melepaskan, kemudian terjadilah pelepasan dopamin. Kita tahu dopamin ini kadang disebut juga sebagai hormon bahagia, hormon yang memberikan rasa nyaman, sehingga begitu orangnya merokok seolah-olah dia jadi nyaman, seolah dia jadi bahagia, masalahnya jadi selesai. Nah, pada saat dopamin ini kemudian akan berkurang, pada saat rokoknya habis, muncullah rasa tidak nyaman, sehingga
eh, timbul juga keinginan untuk merokok kembali. Kalau reward psikologis ini didapatkan oleh orang yang baru mulai merokok, maka siklus adiksi nikotinnya mungkin akan terjadi. Tapi kalau orangnya kesannya adalah merokok itu bikin batuk sesak napas, oke siklus ini tidak akan terjadi. Kemudian yang risiko selanjutnya ada apa? Orang itu kemudian akan mulai merokok secara teratur sehingga reseptor nikotin itu jumlahnya akan jadi lebih banyak, bisa sampai 3 kali lipat. Itulah kenapa orang yang tadinya merokoknya sebatang, 2 batang, jumlah rokok yang diperlukan akhirnya butuh lebih banyak untuk mendapatkan efek dopamin yang sama. Nah, kita lihat mungkin pernah mendengar bahwa nikotin itu baik, nikotin itu bermanfaat, tapi bukan berarti rokok juga bermanfaat. Kita tahu efek nikotin di otak itu memang menimbulkan perasaan nyaman, nafsu makan jadi ditekan sehingga bisa mengendalikan berat badan, ada terjadi peningkatan kognitif, peningkatan belajar dan memori sehingga kalau untuk membutuhkan konsentrasi yang tinggi itu bisa terbantu dengan merokok dari efek nikotin dan dopamin serta efek-efek ini yang lainnya. Juga bisa mengurangi kecemasan dan ketegangan. Namun saja kalau rokok ini dihentikan kemudian akan muncul gejala putus nikotin karena tubuh yang tiba-tiba tidak mendapatkan nikotin dia akan memberikan efek yang tidak nyaman buat orang yang merokok. Kemudian nikotin itu ada dalam rokok. Untuk dapat nikotin orang memang harus merokok, tapi perlu diingat dalam sebatang rokok yang dinyalakan tidak semata-mata efek nikotin tadi yang didapatkan, tapi juga ada sekarang bukan hanya 4.000, tapi diketahui sekarang ada 7.000 jenis bahan kimia berbahaya, 43 zat penyebab kanker, dan yang paling sering dikaitkan itu adalah tar. Kemudian ada gas CO yang beracun yang dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah sehingga kadar oksigen yang kurang dalam darah secara kronik itu akan menimbulkan efek berbahaya, masuk ke pembuluh darah, menyebabkan aterosklerosis dan segala macam konsekuensinya. Kemudian nikotin, zat berbahaya yang tadi jelas-jelas menyebabkan adiksi. Kemudian orang yang berhenti merokok tadi disampaikan akan ada kemungkinan muncul gejala berhenti merokok yang kurang lebih 4 minggu. Tapi 4 minggu ini relatif bisa sangat membuat seseorang itu menderita sehingga dia akhirnya gagal berhenti merokok, atau kalau orangnya sabar 4 minggu itu bisa diatasi atau ditahan dengan baik, biasanya gejala withdrawalnya juga akan berkurang dengan sendirinya. Apa saja gejala withdrawal? Antara lain mudah tersinggung, frustasi atau marah-marah, tidak bisa tidur atau gangguan tidur, muncul rasa cemas, jadi tidak sabar, baperan, susah konsentrasi, ada depresi, dan untuk terjadi peningkatan nafsu makan dan peningkatan berat badan, karena tadi dopamin kita tahu dia menekan nafsu makan, dengan tidak adanya dopamin, maka nafsu makannya jadi akan meningkat. Kemudian ada istilah perokok sehat atau healthy smoker. Sebenarnya tidak ada istilah perokok sehat. Perokok sehat itu sebenarnya tidaklah sehat, meskipun pada saat medical check up, pada saat spirometri, pada fototoraks semuanya baik-baik saja. Tapi penelitian menunjukkan bahwa perokok yang tanpa gejala ini sudah mengalami gangguan inflamasi, perubahan sistem imun yang itu bisa terlihat dari dahaknya, sputumnya, udara pernapasannya, di bilasan paru dan biopsi paru itu sudah mulai terjadi perubahan. Kemudian juga terjadi perubahan genetik yang meningkatkan risiko kanker dan PPOK, terjadi perubahan struktur yang kita tahu kalau asap rokok itu bisa melumpuhkan silia yang berfungsi untuk membersihkan saluran napas kita, juga terjadi gangguan epitel, dan fungsi paru pada perokok akan menjadi turun lebih cepat daripada orang yang tidak merokok. Nah, seringkali juga kita mendapatkan jawaban pada orang merokok sudah masih merokok atau tidak. Yang dilakukan adalah rutin melakukan cek kesehatan, seolah-olah kalau cek kesehatannya itu baik maka dia baik-baik saja. Tapi cek kesehatan rutin itu bukanlah solusi. Segera berhenti merokok itu jadi pilihan yang utama, karena kesehatan itu adalah investasi dan demi mendapat kualitas hidup yang lebih baik. Nah, kita lihat tadi moderator juga menyampaikan bahwa pada presentasi ini saya diminta menyampaikan pengaruh rokok terhadap kesehatan. Secara umum, rokok itu berbahaya buat diri sendiri,
orang lain. Kalau orang lain kita kenal istilah second hand smoke dan third hand smoke. Kemudian pada lingkungan, asap rokok kita tidak bahas banyak pengaruh terhadap lingkungan, tapi asap rokok itu berkontribusi eh, menyumbang gas dan partikel sumber pencemaran udara. Belum lagi sampah puntung rokoknya itu ternyata 766 juta kilogram sampah beracun itu berasal dari puntung rokok. Kalau kita lanjutkan ke rokok elektronik, muncul lagi bahaya sampah elektronik dari rokok elektronik yang sekali pakai. Kemudian pada pengaruh rokok terhadap kesehatan paru, yang paling cepat itu menurunkan fungsi dan pertahanan paru. Dengan menurunnya pertahanan paru tentu akan meningkatkan risiko infeksi paru mulai dari bronkitis, pneumonia, dan tuberkulosis. 73% orang yang merokok itu lebih tinggi kemungkinannya terinfeksi dan 2 kali lipat kemungkinan mengembangkan jadi TBC aktif. Kemudian pada risiko PPOK kita tahu kanker paru dan orang yang asma akan terjadi perburukan gejala asmanya. Nah, kita lihat eh, rokok atau asap rokok dapat meningkatkan risiko asma dan meningkatkan eksaserbasi asma. Ini definisi asma, kita sama tahu ada peradangan kronik saluran napas, sehingga orangnya bisa menimbulkan keluhan mengis, sesak napas, dada terasa berat, batuk terutama pada malam atau dini hari. Ini kita lihat ada 3 gambar. Yang paling kiri itu gambar saluran napas normal, yang di tengah dan yang paling kanan itu gambaran saluran napas orang yang menderita asma. Jadi kita lihat bedanya dengan saluran napas normal. Orang yang asma itu saluran napasnya bisa menyempit, otot polosnya jadi menebal, dan terjadi juga penyempitan saluran napas. Makin berat serangan asmanya, maka saluran napasnya akan makin menyempit karena lendir, karena otot polosnya juga menjadi kontraksi, kemudian udara di dalam saluran di alveolinya juga bisa terperangkap. 25% pasien asma adalah perokok, dan konsekuensinya apa? Perokok yang menderita asma dapat mengalami penurunan fungsi paru yang lebih cepat, sehingga kita tahu rokok juga salah satu risiko untuk PPOK. Orang asma yang merokok mungkin akan mengalami penurunan fungsi fungsi paru yang lebih cepat, sehingga susah juga nantinya dibedakan dengan PPOK. Pasien asma yang merokok biasanya penyakitnya tidak terkontrol, sering kambuh, dan terjadi penurunan kualitas hidup, sehingga berhenti merokok ini menjadi salah satu hal yang penting dalam pengendalian penyakit asma, terutama pada orang asma yang merokok. Kemudian PPOK yang memang berkaitan dengan asap rokok, itu radang paru kronik yang menyebabkan aliran udara terhambat di paru. Gejalanya mirip asma. Kalau gejala paru kan tetap ada batuk, sesak napas, dan disertai mengi, batuk yang disertai dahak. Dan faktor risiko pada PPOK ini kita tahu ada merokok, pajanan debu, polusi udara, bahan kimia, asap, pembakaran yang ada di sekitar kita, juga ada faktor genetik. 40-70% pasien PPOK ini dapat bertahan hidup dalam 5 tahun. Bertahan hidupnya mungkin cukup besar, tapi akan terdapat dampak pada penurunan kualitas hidup, mulai dari aktivitas yang terbatas, bahkan memerlukan obat inhaler terus-menerus, bahkan sampai butuh penggunaan oksigen jangka panjang. Dan kalau terkena infeksi paru, biasanya pasien PPOK ini akan lebih besar risikonya jatuh ke gagal napas sampai berakibat fatal. Kemudian kanker paru, kita tahu penderita kanker paru yang kita temui di rumah sakit persahabatan biasanya 80-90% itu punya riwayat merokok, dan di Indonesia kanker paru menduduki urutan ketiga setelah kanker payudara dan kanker serviks, dan menjadi penyebab kematian kanker paling banyak. Nah, seringkali kanker paru ini kan terdiagnosis pada stadium akhir, dan yang mampu bertahan hidup dalam 5 tahun itu hanya 13-70%. Tadi PPOK di literatur dikatakan 40-70%. Kanker paru sangat sedikit yang bisa bertahan sampai 5 tahun. Dan biasanya setelah mendapat diagnosis, angka harapan tegak diagnosisnya, maka rata-rata harapan hidupnya sekitar 8 bulan. Ini secara penelitian. Nah, belum lagi pengaruh rokok terhadap orang lain. Kita tahu ada bahaya
perokok pasif itu 3 kali lipat berisiko dari perokok aktif. Nah, kadang kan dijadikan alasan daripada jadi perokok pasif, maka lebih baik jadi perokok aktif karena katanya lebih berbahaya jadi perokok pasif. Padahal orang yang merokok aktif tentu dia juga eh, menghirup asap yang dihirup sama oleh perokok pasif. Jadi pada perokok aktif itu sebenarnya bahayanya double. Kita lihat gejala risiko penyakit jantung, kematian dini, kanker paru, gangguan pernapasan, gangguan sistem imun anak, dan kematian bayi mendadak itu yang dialami oleh perokok pasif. Kemudian kita kenal juga bahaya third smoke, bahaya asap rokok ketiga. Itu muncul dari residu asap rokok yang menempel di permukaan benda-benda di dalam rumah, dari pakaian, bagian tubuh perokok, mainan, dinding, gorden, dan sebagainya. Bahayanya tentu lebih sering ditemukan pada anak-anak atau balita yang lebih lama di dalam rumah karena mereka yang berisiko main, menghirup, tangannya menyentuh permukaan benda-benda yang tadi mengandung asap rokok tersebut sehingga meningkatkan juga risiko ispanya, asma, infeksi telinga, dan pneumonia. Nah, eh, kadang bukan hanya di rumah, di dalam mobil juga itu tanpa disadari kalau ke orang tuanya biasa merokok di dalam mobil itu juga jadi sumber potensi bahaya untuk direct smoke-nya. Jadi eh, disarankan artinya memang kalau jangan dibiarkan ada orang yang merokok di dalam rumah, dan kalau memang yang merokok itu sebaiknya tidak mendekat dulu kepada balita, kepada anak kecil, atau kalau kakeknya jangan gendong-gendong cucu dulu kalau orang itu adalah seorang perokok. Nah, dari bahaya yang kita lihat tadi, muncul pertanyaan apakah memang perlu berhenti merokok atau kita lanjutkan saja demi mendapatkan efek baik dari nikotin tadi. Nah, eh, banyak ya yang menunjukkan bahwa berhenti merokok itu mulai didapatkan efek manfaatnya setelah dari 20 menit berhenti merokok sampai makin lama berhenti merokok itu dilakukan, maka risiko penyakit-penyakit itu juga akan berkurang. 20 menit berhenti saja tekanan darah dan denyut jantung sudah mulai membaik. Kemudian kalau dalam 12 jam kadar CO yang tadi akan berikatan dengan hemoglobin lebih kuat sehingga tubuh kekurangan oksigen, CO-nya akan kembali normal dalam 12 jam. Kemudian kita lihat kalau sudah berhenti merokok 5 tahun, risiko stroke menurun pada level yang sama, dan risiko kanker paru akan berkurang setengahnya setelah orang berhenti merokok 10 tahun. Nah, seringkali orang yang merokok itu tahu bahayanya merokok itu apa aja. Cuma Dicobain saja dulu. Cobain sulit dulu aja. bagi motivasi untuk berhenti merokok. Ini di literatur banyak sebenarnya motivasi yang bisa dicari, dan kalau sebagai dokter pun motivasi itu bisa dibantu ditimbulkan pada orang yang mau berhenti merokok. Artinya tadi sudah tahu, semua perokok itu tahu bahaya kesehatan itu ada pada orang yang merokok, tapi mereka denial, dan karena adiksi nikotin jadi salah satu hal yang membuat mereka sulit untuk berhenti. Nah, mereka tidak paham sebenarnya terhadap risiko perokok pasif dan tirhan smoke. Jadi kekhawatiran terhadap kesehatan anggota keluarga itu juga jadi salah satu motivasi, atau sudah dianjurkan dokter berhenti merokok. Jadi himbauannya kepada para PPDS jangan segan-segan, jangan bosan-bosan menganjurkan pada pasien merokok untuk selalu berhenti, dan harga rokok yang mahal tapi sepertinya untuk kita masih di bawah 50%, jadi mahalnya itu masih relatif. Nah, motivasi berhenti merokok pasti juga memperbaiki penampilan, atau ada aturan kawasan tanpa rokok yang ketat yang diberlakukan di tempat kerja, atau banyak lagi arisan lain. Jadi motivasi-motivasi itu bisa dimunculkan, dan ini salah satu motivasi yang sering dijadikan pemicu. Kemudian selain motivasi tentu biasanya tadi hanya 5-10% yang berhasil berhenti, tentu ada tantangannya. Nah, tantangan berhenti merokok itu seringkali karena kecanduan atau adiksi, orangnya pernah berusaha berhenti tapi ternyata sulit, khawatir dia tidak nyaman jika tidak merokok karena ada gejala putus nikotin yang harus dihadapi, khawatir berat badan naik. Nah, di penelitian didapatkan bahwa kenaikan berat badan pada saat orang berhenti merokok itu bisa sekitar 10%, dan itu kalau diatasi dengan baik, misalnya dengan olahraga, diet yang baik, itu kenaikan itu bisa diatasi. Atau kurangnya dukungan teman dan keluarga, lingkungan yang merokok, teman-teman yang merokok, tentu jadi satu hal yang memperberat orang untuk berhenti.
atau obat berhenti merokoknya dianggap mahal, tapi ini relatif menjadi sehat itu jauh lebih murah daripada nanti mengobati. Atau ada asumsi bahwa tidak ada terapi berhenti merokok yang efektif. Nah, kita masuk ke tips berhenti merokok. Berhenti merokok itu tidak bisa dipaksa, tidak bisa dibayar juga. Tapi yang penting motivasi yang kuat itu jadi modal yang utama, kemudian tekad yang kuat. Nah, berhenti merokok itu harusnya secara total. Jadi bukan mengurangi dari satu bungkus jadi 2 batang, ataupun cuma hanya mengurangi rokok teman, dia nggak beli tapi tetap merokok dengan menggunakan rokok temannya, atau mengganti dengan rokok elektronik. Kita tahu juga rokok elektronik ada misinformasi dianggap sebagai alat buat berhenti merokok, tapi sesungguhnya bukan. Kemudian orang yang mau berhenti merokok itu harus mengenali waktu dan situasi yang paling sering memancing dia untuk merokok sehingga dia bisa dihindari. Dihindari itu bisa dengan cara pengalihan, mengerjakan hobi yang lain, artinya strategi dari si orang yang mau berhenti merokok. Kemudian pahami dan atasi gejala putus rokok atau withdrawal tadi yang lamanya kurang lebih 4 minggu. Tunda waktu merokok selama mungkin, berolahraga secara teratur, dan minta dukungan keluarga dan kerabat, atau konsultasikan dengan tenaga kesehatan atau dokter yang terlatih. Kita pun di Indonesia mempunyai layanan berhenti merokok via telepon yang bebas, bebas biaya, itu layanan Quitline INA, nomornya sekian. Atau layanan berhenti merokok juga ada di puskesmas dan klinik berhenti merokok di rumah sakit persahabatan. Nah, ini beberapa tips untuk cara berhenti merokok. Cara berhenti merokok itu ada 3. Ada cara berhenti langsung, mengurangi bertahap, atau menunda. Cara berhenti langsung ini atau dikenal juga dengan pertuki, itu dianggap paling hasil. Jadi begitu orangnya mau berhenti, langsung berhenti, jangan pikir-pikir lagi. Dan momen Ramadan ini juga bisa jadi salah satu cara orang bisa berhenti merokok, karena dalam kurun waktu sekian lama tidak boleh makan, minum, dan juga merokok. Makan minum aja bisa ditahan, apalagi keinginan untuk merokok. Kemudian yang kedua, cara penundaan. Misalnya orang itu berniat mau menunda 2 jam setiap harinya sampai dia sama sekali tidak merokok. Jadi ilustrasi seperti ini. Kalau mau berhenti merokoknya dalam 7 hari misalnya. Jadi hari pertama itu dia mulai merokoknya jam 9, hari kedua jam 11, dan seterusnya sampai nanti hari ke-7 jam 9 malam, itu adalah rokok pertama dan terakhirnya. Keesokan harinya, hari ke-8, dia tidak merokok sama sekali. Kemudian cara yang ketiga, cara mengurangi, nah ini yang paling sering jadi pilihan oleh pasien. Jadi dikurangi secara bertahap jumlah rokoknya, sampai nanti kalau misalnya disepakati dalam 7 hari kah atau dalam 10 hari kah, cara dia mau berhenti merokok, rokoknya dikurangi bertahap sampai di hari terakhir itu rokoknya sudah tidak ada lagi. Nah, ini bisa disepakati dengan orang yang berhenti merokok, bisa dipilih mana yang paling cocok. Kemudian adakah terapi untuk berhenti merokok? Di literatur dikatakan terapi berhenti merokok itu paling tidak ada 2, yang non farmakoterapi dan farmakoterapi. Yang lebih sering ada di Indonesia saat ini adalah non farmakoterapi. Konseling pada tenaga kesehatan terlatih itu masuk terapi non farmakoterapi, terapi perilaku, dan terapi tambahan seperti akupuntur, hipnoterapi, itu adalah bagian terapi tambahan untuk bidang non farmakoterapi. Nah, kalau untuk penggunaan obat-obatan yang direkomendasi oleh WHO adalah nicotine replacement therapy. Mudah-mudahan dalam tahun ini sudah ada preparat NRT, sudah di-approve BPOM yang bisa kita gunakan nanti untuk membantu orang berhenti merokok. Kemudian bupropion dan varenicline. Varenicline pernah ada dulu di Indonesia tahun 2009 sampai 2014. Nah, pertanyaannya, manakah yang lebih baik? Apakah farmakoterapi atau non farmakoterapi atau keduanya? Yang penting itu ada motivasi, kemudian makin banyak kombinasi terapi yang digunakan, maka makin besar angka keberhasilan berhenti. Di luar negeri, orang tidak saja menggunakan single farmakoterapi, kadang dikombinasi juga antara NRT dan varenicline demi mendapatkan angka keberhasilan yang lebih baik. Nah, sering jadi pertanyaan, bagaimana posisi rokok elektronik yang katanya less harmful, safer dibanding rokok konvensional? Sejauh ini rokok elektronik atau rokok elektrik tidak dapat dijadikan alat bantu untuk berhenti merokok. Itu FDA, WHO, dan Dokter pada Indonesia juga tidak merekomendasikan rokok elektronik ini, karena keamanan jangka panjangnya tidak bisa kita yakini dan tidak
cukup bukti yang linier menyatakan bahwa rokok elektrik itu dapat membantu seseorang untuk berhenti merokok. Yang sering terjadi adalah orang yang berhenti dari rokok konvensional tapi melanjutkan menggunakan rokok elektronik, atau selanjutnya orangnya jadi dual user, rokok konvensionalnya dikurangi tapi rokok elektroniknya juga tetap dipakai. Nah, ini ada penelitian juga, kalau katanya bulan Ramadan bisa jadi apa, titik balik untuk berhenti merokok. Ini ada yang meneliti secara ilmiah ini terhadap 354 orang, 78%-nya laki-laki. Nah, selama bulan di Ramadan memang didapatkan penurunan konsumsi rokok sampai 80%, dan itu bermakna secara statistik. Jumlah perokok yang mengalami kesulitan menahan keinginan untuk merokok, artinya mengalami withdrawalnya itu lebih sedikit pada bulan Ramadan dibandingkan pada periode sebelum bulan Ramadan. Dan faktor keagamaan itu jadi alasan yang penting. Dan 14,7 kasus pada penelitian ini orangnya memang benar-benar berhenti merokok selama periode Ramadan. Nah, berbasis penelitian ilmiah ini jadi memang sangat cocok kalau bulan Ramadan ini kita jadikan titik balik untuk berhenti merokok. Bagi kesimpulan terakhir, kita tahu bahwa rokok mempengaruhi kesehatan banyak orang, diri sendiri, orang lain, dan ternyata juga lingkungan. Pengaruh rokok terhadap khususnya organ paru itu menurunkan fungsi paru, menurunkan pertahanan paru, meningkatkan risiko penyakit infeksi seperti TB, pneumonia, dan bronkitis. Risiko PPOK juga meningkat, kanker paru, dan membuat asma jadi tidak terkontrol. Istilah perokok sehat ternyata itu sebenarnya tidaklah sehat, tapi secara imunitas, secara genetik, dan pertahanan fungsi paru itu sudah mengalami perubahan meskipun belum muncul penyakit, meskipun pada hasil medical check up mungkin didapatkan normal, tapi sesungguhnya secara sistem itu sudah mulai ada gangguan. Berhenti merokok apapun jenisnya itu menjadi pilihan terbaik, jangan dikurangi, jangan digantikan dengan rokok elektronik atau apapun, dan bulan Ramadan ini menjadi titik awal yang bisa dijadikan untuk mulai berhenti merokok. Demikian dari saya. Mudah-mudahan waktunya tidak melebihi ya, Dr. Hatri. Siapkan, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sore. Baik. Ya, terima kasih banyak dokter, presentasi yang sangat menarik dari Dokter Feni, dan kita menjadi semakin paham efek negatif yang begitu banyak, terutama terhadap organ paru, serta cara untuk bisa berhenti merokok. Bagi peserta webinar yang memiliki pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat, dan kita akan lanjut dulu untuk sesi kedua, yaitu presentasi oleh Dr. Bobby Arfan Anwar, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, yang akan membahas tentang efek rokok terhadap jantung, serta merokok ditinjau dari sudut pandang agama. Saat ini Dr. Bobby adalah dokter spesialis jantung konsultan intervensi di Rumah Sakit Awal Bros Panam Pekanbaru, serta pembina Dokter Indonesia Bertauhid. Kepada Dr. Bobby, dipersilakan dokter untuk presentasinya. Baik, terima kasih Dr. Hari dan juga Dr. Feni. Mohon bantuan slide-nya. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada profesor, staf, dan juga rekan-rekan PPDS Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI atas waktunya. Suatu kehormatan untuk bisa berbicara pada sore hari ini, dan juga yang saya hormati kepada Bapak Ibu yang mungkin sudah bergabung ya selaku peserta webinar awam kita pada sore hari ini. Semoga ya pertemuan kita pada sore hari ini merupakan pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ikut webinar ini dengan keinginan atau tujuan saya ingin berhenti merokok, atau saya ingin keluarga saya berhenti merokok, tapi saya butuh ilmu atau alasan atau dorongan mungkin sedikit lagi untuk berhenti merokok. Semoga
webinar pada sore hari ini bisa menjadi wasilah untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Next slide. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita bahas lebih lanjut, kalau tadi mungkin Dr. Feni sudah menjelaskan ya mengenai apa dampak dari rokok terhadap kesehatan paru, sekarang kita geser sedikit. Jadi Bapak Ibu semua, di tubuh kita, di dada kita itu, Allah Azza wa Jalla itu menciptakan organ yang sangat vital, di antaranya paru dan jantung. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu semua, posisi jantung itu sangat akrab sekali ya dengan paru-paru, di mana jantung itu diapit oleh dua paru di kiri dan di kanan. Kalau tadi sudah dibahas Dr. Penny mengenai kesehatan paru, sekarang kita akan bahas dari segi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah, sebelum kita bahas panjang lebar, kita kenalan dulu dengan jantung. Karena Bapak Ibu semua, kalau kita tidak kenal, maka kita tidak akan sadar ya dengan keberadaannya, dan kemudian kita tidak akan bersyukur dengan nikmat yang sangat besar ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu semua, jantung itu merupakan organ yang sangat vital. Jadi kalau kita lihat ya di tubuh kita itu banyak organ-organ vital seperti otak, jantung, ginjal, hati, dan lain sebagainya. Tetapi top of the top itu adalah jantung. Kenapa bisa dikatakan seperti itu Bapak Ibu? Karena fungsi utama dari jantung adalah untuk memompahkan darah ke seluruh tubuh. Ia pusat sirkulasi. Dan ia memompahkan darah, dan di dalam darah ini Bapak Ibu semua, ada kandungan yang sangat penting untuk metabolisme organ-organ tubuh kita, yaitu adanya oksigen dan bahan makanan atau nutrisi. Nah, ini akan bekerja ya selama 24 jam non-stop. Jadi pada saat kita beraktivitas, pada saat kita istirahat, maka jantung akan bekerja tanpa henti. Kapan mulai jantung berdetak? Jantung berdetak dimulai bukan pada saat kita lahir ya, Bapak dan Ibu semua, tetapi sejak kita masih dalam keadaan janin di rahim ibu kita. Mungkin kalau ada ibu-ibu ya yang ingat dengan kehamilannya dulu, ketika periksa ke kandungan atau ibu bidan, dokter kandungan atau ibu bidan akan bilang, oh Bu, alhamdulillah ini janinnya insya Allah akan berkembang. Yaitu ketika mereka mendengarkan yang disebut dengan DJJ atau denyut jantung janin. Disitulah sudah mulai berdetak jantungnya. Sampai kapan? Ya sampai detik ini ya. Jantung tetap berdetak 60-100 kali per menit, dan dia akan berakhir atau terakhir kali bekerja ketika kita akan wafat nantinya gitu. Dia termasuk organ yang terakhir yang bekerja atau berhenti bekerja. Dan jantung sendiri Bapak Ibu bekerjanya otomatis ya, dengan sistem saraf otonom namanya. Jadi kita tidak perlu atur jantung. Misalnya kita ingin jantungnya berdetak dengan cepat sekarang, nggak perlu ya, atau lebih lambat, kita juga nggak bisa atur. Jantung itu bekerja secara otomatis dari waktu ke waktu. Mungkin berbeda ya dengan pernafasan, mungkin nafas bisa kita atur cepat atau lambat, tapi jantung itu bekerja fully automatic. Dan sampai saat ini, Bapak Ibu semua, penyakit jantung merupakan penyebab kematian mendadak nomor 1 di dunia. Mungkin sering kita dengarkan, kita lihat berita adanya orang yang pada hari ini sehat walafiat, tetapi tahunya besok subuh dikabarkan sudah wafat. Maka kemungkinan terbesar inilah penyakit akibat jantung. Next slide. Kemudian kita akan kenalan dulu nih Bapak Ibu dengan organ kedua. Ini temenan nih. Kalau dokter jantung itu namanya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Jadi ini dua organ yang saling terkait satu sama lain. Oke. Next slide. Jadi apa itu pembuluh darah ya Bapak Ibu? Bisa dikatakan seluruh tubuh kita ini terdiri dari pembuluh darah. Bahkan dikatakan ya, jika seandainya pembuluh darah kita ditarik begitu secara garis lurus yang ada di tubuh kita seperti di gambar ini, diperkirakan teorinya panjangnya sampai 100.000 km per orang begitu. Saking panjangnya. Dan ini tersusun secara rapi ya, secara epik di dalam tubuh kita, Dan ini mungkin Bapak Ibu dalam waktu Ramadan ini salah satu waktu terbaik bagi kita untuk bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat ini. Dan fungsinya apa Bapak Ibu? Fungsinya adalah untuk mengalirkan darah. Jangan lupa ya Bapak Ibu bahwa di darah itu ada oksigen, ada nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk kita agar bisa beraktivitas. Mungkin Bapak Ibu ya bisa lihat tangannya sekarang warnanya apa? Warnanya merah, kemerah-merahan. Kalau diraba tangannya hangat atau dingin? Pasti hangat. Ini semua karena ada darah yang mengalir ke ujung-ujung jari kita. Begitu ya.
Nah, kalau mungkin Bapak Ibu pernah mengurus keluarga yang mungkin sudah wafat, kita bisa lihat ya Bapak Ibu, wajahnya sudah pucat, tangannya sudah dingin, itu karena darah sudah nggak mengalir lagi ke seluruh tubuhnya, karena jantungnya sudah diam. Oke, next slide. Oke, kita lanjut lebih dalam mengenai pembuluh darah. Ini ilmunya dokter, ya, khususnya dokter jantung. Bapak Ibu kita bagikan pada sore hari ini. Jadi kalau kita breakdown lagi, kita lihat lagi pembuluh darah itu, ternyata Masya Allah ya, Bapak Ibu, sangat detail sekali. Ada lapisan-lapisannya dari dalam keluar. Kalau dalam bahasa medis, ada lapisan luar itu namanya tunika epididymitis, yang tengah tunika media, yang di dalam intima. Tetapi yang paling penting dari yang penting adalah lapisan yang paling dalam. Ini kita bahas karena untuk menjelaskan kenapa rokok nanti menyebabkan berbagai penyakit pada pembuluh darah dan jantung. Ini adalah lapisan yang kita sebut dengan lapisan endotel atau sel endotel. Jadi kalau kita lihat Ibu, Bapak semua, di bagian dalam pembuluh darah kita itu ada satu sel yang kecil-kecil dan sangat banyak, bahkan dikatakan jumlahnya sampai kurang lebih 1 triliun jika dijumlahkan di satu tubuh kita yang ada di dalam saluran pembuluh darah, yang fungsinya sangat penting. Yang pertama, menjaga elastisitas pembuluh darah. Yang kedua, mencegah pembekuan dari darah, karena kita tahu darah itu gampang membeku, tetapi dengan adanya endotel ini, maka darah kita, sel darah merah kita tidak segera membeku, tetap encer begitu. Yang ketiga juga mencegah peradangan dan juga menjaga kekuatan atau keutuhan dari pembuluh darah dari masuknya zat-zat radang, khususnya kolesterol penyebab berbagai penyakit. Oke, kalau fungsinya banyak sekali, tetapi secara umum 3 fungsi ini yang paling penting. Next slide. Nah, kita lihat, kita tahu ya tadi udah dikatakan bahwa pembuluh darah itu 10.000 km kalau dalam dijumlahkan. Tetapi ternyata ada beberapa pembuluh darah yang paling penting. Ya, semuanya penting, tetapi ada beberapa yang paling penting. Kurang lebih 3, walaupun tentu banyak sekali. Yang pertama adalah pembuluh darah di jantung. Jadi ini jantung kita semua, Bapak Ibu semua. Kalau kita lihat ya, di permukaan jantung itu ada pembuluh darah yang kita sebut dengan arteri koroner. Ini merupakan pembuluh darah yang ngasih makan ke jantung. Oke, inilah salah satu sebab kenapa jantung kita bisa berdetak dengan kuat, bisa berirama secara teratur, karena adanya suplai oksigen dari 3 pembuluh darah arteri koroner yang ada di permukaan jantung. Nah, 3 pembuluh darah ini ya merupakan 3 pembuluh darah yang sangat penting sehingga dinamakan koroner, karena koroner itu berasal dari crown atau mahkota, karena saking pentingnya pembuluh darah ini. Yang kedua, Bapak Ibu, pembuluh darah yang di otak, ya. Yang ketiga, pembuluh darah di ginjal. Next slide. Sehingga kalau ada masalah pada 3 pembuluh darah ini, maka bisa menyebabkan berbagai penyakit pada ketiga organ tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, nah kita bahas kepada intinya, bagaimana rokok bisa menyebabkan kerusakan pada jantung dan pembuluh darah. Ini mungkin agak detail, next slide. Baik, ini kurang lebih ya sistem sirkulasi tubuh kita. Di sini kita bisa lihat jantung di tengah, kemudian ada paru-paru yang mengapit jantung dan ada pembuluh darah yang tersebar di seluruh tubuh kita. Nah, normalnya Bapak Ibu, ya, saluran nafas kita itu diciptakan Allah itu hanya untuk bernafas. Artinya yang diambil hanya diperuntukkan untuk oksigen. Ini normalnya. Oksigen kemudian akan diserap oleh paru, dan kemudian oleh pembuluh darah yang ada di dalam paru akan menyerap oksigen ini untuk masuk ke pembuluh darah, dan jantung nanti akan memompahkan darah ke seluruh tubuh. Nah, oksigen nanti yang disebarkan melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh akan digunakan oleh sel-sel tubuh untuk metabolismenya, meregenerasinya, dan fungsi-fungsi penting lainnya. Akan tetapi kalau seseorang merokok, ditekan slide selanjutnya, kita lihat Bapak Ibu, merokok ini merupakan suatu keadaan yang abnormal. Artinya bukan sesuai dengan peruntukan dari sistem pernafasan kita. Karena seperti yang dijelaskan oleh Dr. Feni tadi, ada 4.000, bahkan dikatakan ada 7.000 sekarang diketahui zat yang berbahaya, zat kimia. Di sini mungkin kurang nolnya ya, 4.000, dan 400 zat karsinogenik dan sekian yang menyebabkan kanker ya. Ketika oksigen yang kita hirup ini, Bapak Ibu semua, bercampur dengan partikel rokok, maka oksigen ini berubah menjadi suatu oksigen yang awalnya baik,
menjadi oksigen jahat yang kita sebut dengan radikal bebas. Apa dampak dari radikal bebas ini? Nah, ketika masuk ke saluran nafas, maka radikal bebas ini akan merusak dari saluran nafas tersebut, mengganggu sel-sel normal yang ada di sana. Ya, akibatnya apa? Akibatnya kita mungkin pernah mendengar ada orang-orang yang mengalami tumor atau kanker di saluran nafasnya. Pita suaranya menjadi rusak, bahkan harus dibolongi di tenggorokannya. Kemudian, oksigen dan partikel rokok ini atau radikal bebas ini akan diserap oleh paru dan juga pada akhirnya merusak jaringan paru. Ini tentunya dalam jangka waktu yang panjang ya, Bapak Ibu semua. Ya, akibatnya apa? Timbullah penyakit-penyakit paru sebagaimana yang telah dijelaskan Dr. Feni tadi, seperti PPOK, asma, ataupun mungkin kanker paru. Nah, tidak berhenti di situ, radikal bebas diserap oleh pembuluh darah. Dan ia pun akan merusak pembuluh darah yang tersebar di seluruh tubuh, dan jantung pun celakanya memumpahkan darah ke seluruh tubuh yang sudah kaya dengan radikal bebas ini, sehingga kerusakannya terjadi di multi organ ya. Kerusakannya bisa terjadi di organ-organ lainnya. Next slide. Kita akan fokus di pembuluh darah, Bapak Ibu semua. Apa dampak dari radikal bebas di sini? Oke. Nah, kalau kita balik lagi ya di slide-slide awal tadi, kita tahu bahwa ada satu sel yang penting di permukaan pembuluh darah yang kita kenal dengan sel endotel, yang fungsinya sangat penting untuk menjaga keutuhan dari pembuluh darah. Nah, radikal bebas ini, Bapak Ibu semua, ia ternyata merusak sel endotel pembuluh darah. Nah, ini bahaya. Kalau kita di medis, di bidang kedokteran jantung, kita bilang disfungsi endotel. Endotel yang biasanya berfungsi secara bagus, sekarang terganggu fungsinya. Akibatnya apa? Akibatnya secara singkat ya, akibat yang ditimbulkan adalah akibat kerusakan dari permeabilitas dari sel endotel ini, timbullah adanya kejadian yang kita sebut pembentukan dari pengerasan pembuluh darah yang disebut dengan plak aterosklerosis. Kenapa ini bisa terjadi? Tentu ini proses yang sangat panjang untuk dijelaskan, tetapi intinya peradangan akibat dari radikal bebas ini menyebabkan kolesterol jahat kita atau LDL memiliki kesempatan untuk masuk ke sela-sela dari lapisan pembuluh darah, sehingga pada akhirnya menyebabkan penyempitan yang kita sebut dengan plak aterosklerosis. Next slide. Apa dampak dari plak aterosklerosis ini, Bapak dan Ibu semua? Yang tadi lagi kita kembali ke slide awal, ada 3 organ penting di tubuh kita. Kalau ternyata penyempitannya terjadi di jantung, di arteri koroner, maka akan timbul apa yang kita sebut dengan penyakit jantung koroner. Kondisi akutnya apa yang kita sebut dengan serangan jantung atau sindroma koroner akut akibat ada penyempitan ataupun penyumbatan di sini. Dan kasus ini sangat-sangat banyak, bahkan setiap hari ada saja yang kita tangani, kita dorong ke cath lab ya, ini major saja saya, dan kita lakukan pemasangan lakukan PTCA ya, atau PCA atau pemasangan ring jantung pada penyempitan seperti ini. Kalau misalnya penyempitannya ada di otak, apa yang terjadi, Bapak dan Ibu? Maka akan terjadi stroke ya, stroke. Kalau biasanya di ginjal, maka akan terjadi kondisi penurunan fungsi ginjal sampai ke tahap gagal ginjal yang membutuhkan hemodialisa. Next slide. Sehingga ya mungkin Bapak Ibu dengan penjelasan tadi mulai bisa memahami kenapa dulu Bapak Ibu pernah mungkin membaca di peringatan rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, gangguan kehamilan dan janin. Ini semua terjadi karena proses yang kita jelaskan tadi, khususnya gangguan pada pembuluh darah. Termasuk untuk ya hipotensi ya, pada bapak-bapak ya khususnya ya. Kalau seandainya penyempitan terjadi di organ vital kita, maka yang terjadi adalah hipotensi atau disfungsi ereksi ya. Ini juga bahaya. Akan tetapi seiring dengan waktu ditemukan ternyata tidak hanya ini yang disebabkan oleh rokok, maka sekarang sudah diubah lagi peringatannya, dikatakan peringatan rokok membunuhmu. Dan itu benar adanya Bapak Ibu semua. Pengalaman kami sebagai dokter jantung, penanganan pasien jantung, ada pasien yang serangan jantung yang selamat dan tidak sedikit yang wafat akibat dari kebiasaan merokok, dan mereka mengalami serangan jantung di kemudian hari. Next slide. Oke, selanjutnya bagian pembahasan kedua kita akan bahas bagaimana merokok dari segi syariat agama Islam, dan tentunya dalam hal ini kapasitas saya menyampaikan sebagai thalibul ilmi ya, sama kita semua Bapak Ibu sama-sama belajar. Hanya yang akan saya sampaikan tentunya dari pembahasan para ustadz, para asatidz, para ulama, dan juga beberapa diskusi kami dengan para orang-orang yang lebih berilmu lainnya. Next slide.
Jadi Bapak Ibu semua, dari segi syariat agama Islam ada salah satu perintah yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan pegangan kita sebagai seorang muslim dalam mengkonsumsi sesuatu, artinya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Benar, Allah memerintahkan kita mengkonsumsi yang halal dan baik. Di mana Allah berfirman dalam uh, Al-Baqarah 168, Allah berfirman, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itulah musuh kita bagimu." Di sini para ustadz, para ulama mengatakan ada persyaratan halal dan thayyiban. Ada yang halal, ada yang baik. Ini bedanya apa? Kalau halal kita sudah tahu ada halal, ada yang haram. Mungkin kita sudah tahu, tapi ada kata-kata yang baik. Ini mungkin mudahnya bisa dipahami seperti gula contohnya, itu adalah produk yang halal tentunya, tetapi tidak baik bagi Bapak Ibu yang sudah menderita diabetes mungkin. Sehingga penggunaan gula dibatasi pada orang-orang yang diabetes karena sifatnya tidak baik untuk kesehatannya. Atau mungkin seperti daging merah mungkin. Itu adalah produk yang halal Bapak dan Ibu semua, tetapi mungkin pada orang-orang tertentu yang penyakit tertentu diberikan pembatasan dalam pengonsumsi daging merah, sehingga ini tidak baik bagi dirinya. Tapi intinya Bapak Ibu, setiap apa yang kita konsumsi prinsipnya adalah harus yang halal, lagi baik, atau halal dan thayyibah. Next slide. Kita akan masuk pertanyaannya Bapak Ibu semua, apakah rokok itu baik? Ya. Dari penjelasan yang kita dengar dari Dr. Feni dan juga yang saya paparkan tadi, dan juga sangat banyak literatur ilmiah yang lain, maka sudah bisa dipastikan rokok itu merusak kesehatan. Selain itu, apalagi Bapak Ibu, rokok itu membahayakan orang lain karena perokok pasif sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Dan juga dia ada perbuatan yang boros karena menghambur-hamburkan uang ya dari segi syariat agama Islam. Dan juga saya melakukan mungkin di media sosial saya suatu survei ya, kecil-kecilan. Apakah menurut Anda, karena kita menggunakan akal, logika ya, dari akli namanya, apakah kita merasa rokok itu perbuatan yang baik? Maka 514 orang mengatakan rokok bukanlah perbuatan yang baik. Dan hanya 2 orang saja ya yang mengatakan perokok perbuatan yang baik. Secara inti bahwa kita semua sepakat itu Bapak Ibu, rokok bukanlah perbuatan yang baik. Sehingga kalau kita kembali ke ayat yang tadi, untuk thayyibannya, rokok tidak masuk dalam hal ini. Next slide. Kemudian pertanyaan yang lebih dalam lagi, apakah rokok itu halal? Nah, biasanya di sini banyak polemik ya. Next slide, please. Kita bedah lagi ya, Bapak Ibu, ya mengenai kemasan dari rokok itu sendiri. Coba Bapak Ibu, mungkin ada Bapak yang merokok di sini, coba lihat kemasannya. Ada nggak label halal pada rokok? Di semua makanan dan minuman yang kita konsumsi, rata-rata sekarang sudah ada label halalnya. Tetapi di rokok dari dulu sampai sekarang masih tidak ada ya label halalnya. Karena memang tidak halal begitu. Nanti ada penjelasannya di belakang. Kemudian tidak ada tanggal kadaluarsanya, ini unik. Coba diperhatikan lebih lanjut. Nggak ada Bapak Ibu kadaluarsa. Semua makanan dan minuman ada batas expirednya, tapi rokok tidak ada. Jadi kalau kita lihat apa yang lebih mirip dengan rokok, justru bukan makan dan minuman, tetapi produk-produk lain yang semirip. Coba lihat produk-produk apa aja nggak ada tanggal kadaluarsanya. Mungkin seperti obat nyamuk, racun tikus, dan lain sebagainya mungkin. Karena memang pada dasarnya rokok adalah zat yang beracun ya. Kemudian tidak ada izin dari Balai POM ya, karena memang bukan kelompok makanan dan minuman. Dan juga label peringatan bahaya ya di sini. Ini kita aneh lagi, produk yang aneh memang ini. Kenapa ada produk yang dilegalkan tetapi ternyata berbahaya seperti ini? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, kira-kira kenapa nih kok produk yang seperti ini masih dibiarkan beredar? Ada yang tahu nggak? Jawabannya Ibu, Bapak Ibu semua, karena rokok adalah di negara kita masih merupakan industri yang sangat besar, sangat masif, di mana perputaran uangnya sangat banyak, kepentingannya apalagi, sehingga sudah banyak sebenarnya upaya-upaya dari teman-teman kita ya, dari orang-orang yang mengupayakan Indonesia bebas rokok atau minimal pembatasan tembakau, akan tetapi di tingkat legal selalu ada yang kadarullah yang tidak setuju ya begitu. Mungkin kembali ya karena ada kepentingan, juga ada pertimbangan yang lain, atau mungkin banyak yang masih merokok, sehingga aturan-aturan untuk pembatasan tentang rokok ini sangat sulit sekali tembus ya secara legal serta perundang-undangan, sehingga
yang bisa dilakukan kita dan juga pemerintah mungkin menghimbau satu persatu masyarakat untuk meninggalkan rokok ini, minimal untuk saat ini. Semoga di masa depan ada aturan pemerintah yang lebih berpihak kepada kesehatan bagi masyarakatnya. Next slide. Nah, kemudian kita akan sampaikan sedikit Bapak Ibu, tinggal sedikit lagi, mengenai dalil ulama terkait dengan hukum rokok apa saja. Ini tentu saya menyampaikan gambar ini. Next slide. Yang pertama ada satu dari Al-Quran ya, salah satu prinsip, ya, ada salah satu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah memerintahkan kita dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Ini salah satu perintah yang mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri atau menjerumuskan kita sendiri dalam kebinasaan. Kalau kita jelaskan yang tadi, Bapak Ibu, ya kita sudah tahu rokok itu ternyata membahayakan kita, bisa membinasakan kita melalui serangan jantungnya, stroke, penyakit ginjal, dan penyakit parunya. Sehingga inilah suatu perintah yang harus kita ikuti ya sebagai seorang Muslim. Next slide. Kemudian juga Allah memerintahkan kita, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Di sini juga perintah kita sebagai Muslim, apapun kondisi kita, kita tidak boleh menyakiti diri kita, apalagi membunuh diri kita. Dan kita tahu peringatan rokok sudah sangat nyata ya, rokok membunuhmu. Sehingga kembali inilah salah satu tambahan dan alasan kita lagi untuk menghindari rokok. Next slide. Dan salah satu lagi ya Bapak Ibu semua, dari hadis Nabi SAW, mungkin ini hadis yang biasa dihafal oleh anak-anak kita ya, di SDIT mungkin la darar wala dirar, bahwa tidak boleh, kata sabda Nabi Muhammad SAW, tidak boleh menimbulkan bahaya untuk diri kita dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Dan kita tahu bahwa ada perokok pasif, ada lagi namanya perokok tangan ketiga atau third hand smoking yang dijelaskan oleh Dr. Feni yang tadi. Itu semua membahayakan orang lain ya. Tidak sedikit orang-orang yang terkena serangan jantung yang kami temui, yang mungkin istri-istri dari perokok yang justru kena serangan jantung duluan dibandingkan suaminya, atau kena kanker paru-paru ataupun penyakit-penyakit kronisnya. Dan ketika saya lakukan survei, apakah mungkin Bapak Ibu merasakan apa yang dirasakan ketika terkena asap rokok, ternyata mayoritas mengatakan merasa terzalimi dengan adanya asap rokok dari orang lain. Sehingga ini juga hati-hati bagi kita selaku seorang Muslim, karena salah satu hal yang tidak akan diselesaikan oleh Allah kecuali dengan diselesaikan dengan person to person di akhir nanti adalah Bapak Ibu, permasalahan kita antar sesama manusia. Ini tidak akan diselesaikan kecuali dengan kerelaan atau keridhaan dari orang-orang tersebut. Next slide. Bagaimana fatwa ulama? Mungkin 2 slide terakhir. Next slide. Terkait dengan rokok. MUI 2009 telah mengumumkan fatwa, ini cukup lama ya, 15 tahun yang lalu, mengatakan bahwa hukum rokok itulah haram dengan tingkatan terendah makruh atau perbuatan yang dibenci. Tetapi makruh di sini dikatakan bukan makruh yang sama ya dengan mengkonsumsi bawang misalkan pada saat sholat, tetapi lebih mendekati ke haram karena kondisi masalah kesehatan yang ditimbulkannya. Kemudian juga telah ada ya data-data negara-negara yang telah mengharamkan rokok selain Indonesia, ada Filipina, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Suriah, dan Mesir. Ini semua Bapak Ibu adalah suatu panduan dari para ulama kita yang intinya mereka mengatakan bagi kita untuk menghindari rokok dan untuk menjauhi rokok. Next slide. Sehingga kesimpulannya adalah slide selanjutnya bahwa rokok bukan perbuatan yang baik tentunya. Ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala beserta Rasulnya dan bukan merupakan produk yang halal dan thayyibah. Next slide. Dan mungkin ini slide yang terakhir selanjutnya. Mungkin ini Bapak Ibu pesan bagi kita semua, mungkin bagi seorang dokter, sebagai seorang ayah, ibu, anak. Ayo kita jadilah seperti jantung, ini kata-kata yang saya dapatkan cukup bagus ya. Jadilah kita seperti jantung yang tetap berdetak memberi kebaikan meski tidak ada orang yang menyadari keberadaannya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Bobby, presentasi yang sangat menarik. Selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir yaitu tanya jawab. Di kolom chat sudah banyak pertanyaan dok. Ini yang pertama untuk Dr. Feni. Izin dok, apa masih bergabung dengan kita Dr. Feni? Oh iya, masih. Ya, baik dok. Ya, ini pertanyaan dari Faza Kemalasari.
Terima kasih atas paparannya, Dok. Mohon izin bertanya, berapa lama nikotin dan zat berbahaya lainnya dari rokok dapat menempel di baju, rambut, atau benda-benda di sekitar kita? Karena ditakutkan zat tersebut dapat terhirup oleh orang lain di sekitarnya yang tidak merokok. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Langsung jawab ya Dokter Hari ya. Iya, Dok. Terima kasih Dokter Alat tadi ya pertanyaannya. Kalau di kamar, di ruangan, di perabotan itu ada yang meneliti lebih dari 1 tahun pun residunya itu masih ada. Jadi residunya masih bisa bertahan di benda-benda tersebut, eh, sehingga kalau dia timbul reaksinya itu yang masih berpotensi jadi karsinogenik untuk orang-orang yang berada di ruangan tersebut. Nah, kalau untuk baju mungkin karena dicuci dan dibersihkan sedemikian rupa masih akan lebih cepat berkurang ya kalau dengan dicuci. Tapi kalau yang menempel di perabotan kita kan tidak selalu bisa mencuci atau membersihkan sedemikian rupa. Nah, yang dikhawatirkan dari tear hand smoke itu kan memang yang menempel di ruangan yang tidak terlihat, tidak terlalu berbau, tapi dia tidak ada dan berpotensi untuk menyebabkan risiko-risiko kesehatan tadi. Baik. Ya, terima kasih, Dok. Ini pertanyaan selanjutnya dari Vivo. Bulan puasa saya pribadi bisa berhenti merokok karena lingkungan sekitar dan teman-teman tidak merokok. Namun setelah bulan puasa para teman-teman mulai merokok dan saya pun mulai tergiur untuk merokok kembali. Bagaimana, Dok, caranya agar bisa berhenti saat bulan puasa bisa berlanjut terus setelah puasa usai? Mungkin dari Dokter Bobi, Dok. Ya, terima kasih Bapak yang bertanya. Ini memang penting, salah satu hal yang penting dalam proses berhenti merokok itu menemukan lingkungan yang suportif ya. Karena memang banyak sekali ya Bapak, tidak sedikit bahkan pasien-pasien jantung sekalipun yang pernah serangan jantung, kemudian dipasang ring atau PCI, bagus kondisinya, sekian tahun kemudian, ketika kondisinya sehat sekali ketemu dengan teman-teman lamanya, ditawarkan oleh teman-temannya untuk merokok kembali dan karena nggak enak dicobalah satu dan setelahnya belas ya. Ini kasusnya sering banget terjadi. Sehingga mungkin yang bisa kita lakukan Bapak, yang pertama tentunya kita harus berusaha ya mencari lingkungan-lingkungan yang baik, yang suportif bagi kita. Kalau memang banyak godaan dari teman-teman untuk merokok, ya tidak ada salahnya untuk menghindar terlebih dahulu. Yang kedua, ini juga pembahasan saya dengan beberapa teman-teman ya, berhenti merokok. Salah satu yang penting sekali, ketika kita ditawari rokok oleh teman, jangan ragu untuk mengatakan kalimat dengan tegas, itu tentunya dengan sopan, bahwa saya sudah tidak merokok lagi, atau saya sudah lagi program berhenti merokok. Dan saya yakin umumnya teman-teman yang mendengarkan ini, teman-teman kita bisa menghormati kita. Ya, karena ini suatu kalimat yang tegas. Itu lebih baik daripada kita bilang, enggak deh nanti, ya jangan. Dengan tegas aja bilang, saya program berhenti merokok. Kalau ditanya kenapa, tinggal dijelaskan. Karena saya ingin lebih sehat, lebih hemat, mungkin kesehatan saya terganggu. Sehingga ini memang butuh ya Bapak Ibu semua ketegasan dari kita, kejelasan dari kita terhadap teman-teman yang lain. Karena tahu Bapak Ibu semua dengan ketegasan kita ini, nggak sedikit ya kalau saya di media sosial saya dengar dari teman-teman, karena kata-kata yang sedikit dari mantan teman-teman yang merokok, teman-teman yang sedang merokok saat ini kepikiran kalau mereka ingin untuk, ya udah deh ini sepertinya mungkin saatnya saya untuk juga berhenti merokok, begitu. Jadi kita bisa juga menjadi energi positif bagi teman-teman kita yang lain. Mungkin demikian. Baik, terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Dokter Bobi. Ada pandangan dokter di keluarga saya kalau merokok pada usia muda maka akan aman dari penyakit jantung. Asalkan sebelum usia 50 tahun sudah berhenti karena sakit jantung itu hanya terjadi pada usia tua. Apakah benar seperti itu, dokter? Ini pertanyaan dari Denis, Bapak Denis Rafi. Pak Denis ya. Pak Denis, jadi yang ya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pak Denis, jadi rokok itu dalam tanda kutip merupakan investasi. Tadi Dr. Feni juga sudah mengatakan, dan itu saya sangat setuju sekali, bahwa bahkan medical check up sekalipun ya tidak bisa serta-merta memastikan bahwa kita tidak memiliki dampak apa-apa terhadap rokok yang kita hisap sehari-harinya. Karena ada tingkat molekuler, ya, tingkat sel yang tidak bisa terdeteksi oleh medical check up rutin yang kita lakukan. Nah, rokok ini, Pak Denis, itu semacam investasi terjadinya peradangan kronis di dalam tubuh kita. Kalau Pak Denis ingat lagi presentasi saya tadi, ada 1 triliun ya sel endotel yang ada dalam tubuh kita, yang akan meradang secara terus-menerus ketika kita merokok. Nah, celakanya ya,
proses terjadinya peradangan ini akan berakhir dengan adanya penyempitan pembuluh darah. Bisa jadi salah satunya di jantung. Di penelitian dikatakan bahwa butuh 1 dekade setidaknya atau 10 tahun untuk mulai timbulnya plak aterosklerosis bagi orang yang merokok. Dan bisa lebih cepat lagi jika jumlah rokoknya lebih banyak. Bahkan dikatakan kalau orang yang merokok 1 bungkus per hari, maka 2 kali lipat kemungkinan dia menderita penyakit jantung koroner dibandingkan orang yang tidak merokok di usia mudanya, ya. Jadi kalau 20 tahun udah merokok nih, pengalaman saya Pak Denis, rata-rata pasien ini kalau dari SMA ya, SMP atau SMA, pengalaman saya merokok rata-rata umur 30-an itu kena penyakit jantung koroner. Dan itu biasanya 40, 50 udah kena gitu loh. Kalau 50 tahun biasanya udah keburu serangan jantung biasanya. Jadi tidak benar ya Pak Denis, karena proses terjadinya plak aterosklerosis proses yang progresif ya, yang pelan-pelan tetapi pasti akibat adanya peradangan kronis di dalam pembuluh darah kita akibat rokok salah satunya. Mungkin demikian. Baik, terima kasih dok. Ini pertanyaan berikutnya kepada Dokter Penny dari Erni Yesika. Izin bertanya dokter, apakah ada tempatnya untuk bekerja sama dengan dokter spesialis jiwa untuk kasus-kasus ketergantungan rokok yang berat? Apakah mungkin bisa dibantu dengan pemberian obat-obatan seperti pada pasien putus nikotin? Ini mungkin pertanyaan dari sejawat Dokter Erni ya dok. Terima kasih Dokter Erni ya. Ya, sangat mungkin berkolaborasi multidisiplin ya, dok, untuk penanganan gejala putus nikotin ini. Selain dokter paru, kalau dokter spesialis jiwa yang khususnya bagian adiksi, itu mereka juga mendalami masalah merokok ini, termasuk kalau pada pasien-pasien skizofren biasanya juga ikut terjadi adiksi nikotinnya. Jadi sangat mungkin berkolaborasi dengan dokter psikiatri untuk masalah adiksi, dan obat-obat berhenti merokok, obat-obat yang membantu berhenti merokok seperti varenicline, bupropion, dan NRI itu memang oleh WHO sudah direkomendasikan sebagai terapi yang bisa membantu orang untuk berhenti merokok, terutama dalam mengatasi gejala adiksi atau withdrawalnya. Hanya saja Indonesia yang tertinggal. Kalau di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dimanapun itu obat-obat itu udah bisa masuk, dapat digunakan sebagai farmakoterapinya. Baik, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Prasna. Izin bertanya dokter, apakah ada obat yang dapat digunakan untuk mengurangi efek rokok? Saya sudah menjelaskan terhadap efek buruk terhadap adik saya, tapi sama sekali tidak mau berhenti. Jadi ini mungkin pasiennya tidak mau berhenti dok, tapi mau meminum obat dok untuk mengurangi efek dari rokok. Itu yang memang jadi salah paham ya. Obat berhenti merokok itu bukan seperti obat demam, bukan seperti obat sakit kepala yang kalau kita minum demamnya hilang, sakit kepalanya hilang, keinginan merokoknya hilang. Jadi terapi farmakologi itu adalah obat-obat yang membantu orang mengurangi gejala withdrawal, mengurangi adiksi yang timbul, karena misalnya kalau NRT itu dia menggantikan nikotin dari rokok, dia masuk dengan dosis yang diatur, tapi nanti targetnya kan lama-lama dikurangi sehingga gejala putus nikotinnya itu tidak terlalu hebat. Orangnya akan bisa melewati masa-masa withdrawal itu dengan lebih ringan, lebih baik, dan akhirnya berhasil. Tapi yang sangat dibutuhkan untuk berhenti merokok itu adalah motivasinya. Jadi kalau biasanya muda-muda masih sehat, belum merasakan efek apapun, itu mereka menganggap perilaku merokok itu mungkin sama seperti minum teh botol ya. Udah minum teh botol nggak apa-apa gitu. Kalau kena sakit gula ya mungkin kena, mungkin enggak. Hanya saja efek rokok itu kan irreversible. Tadi Dokter Bobi juga sudah sampaikan kerusakan yang muncul di paru seperti apa risikonya. Nah, itu yang kadang masyarakat kita misinformasinya di situ. Apalagi dengan iklan-iklan rokok yang sepertinya pada anak muda kan berpengaruh banget ya, akan sukses, akan keren seperti kan iklan rokok seperti itu. Tapi kalau kita lihat lagi banyak artis-artis atau yang belum mengiklankan rokok menyesal sudah pernah mempromosikan rokok seperti yang mereka lakukan di masa muda. Jadi biasanya pada anak muda yang perlu jadi PR kita bersama adalah menanamkan pemahaman bahwa rokok itu tidak seperti yang diiklankan. Jangan mau jadi
korban rokok jangan mau jadi budak adiksinya nikotin, itu yang perlu kita tanamkan. Makanya demikian dokter Ari. Ya, baik, terima kasih dok. Ini pertanyaan selanjutnya untuk dokter Bobi dari Bapak Abdul Rois Romdon dan mungkin dari Bapak Muhammad Farid Baktiar. Ini pertanyaan mirip dok. Bagaimana cara menjelaskan ke seorang pecandu rokok yang tidak mau berhenti karena sudah memiliki pandangan orang yang tidak merokok pun akan tetap ada yang terkena sakit jantung, dan sebaliknya ada orang yang sudah merokok sampai lansia tetap aman-aman saja tidak terkena sakit. Apakah mungkin dalam hal ini terdapat kerentanan yang berbeda antara individu terhadap efek rokok? Iya, ini salah satu argumen yang paling banyak ya kalau kita lakukan edukasi tentang rokok. Masyarakat seringkali mengatakan, itu loh kakek saya sekian tahun masih sehat-sehat aja, kayaknya nggak ada penyakit. Karena kalau kita pun sebagai dokter, kalau kita nggak sip, kita juga gelagapan yang jawabnya gimana gitu ya. Atau ada yang mengatakan bahwa dia merasa sehat-sehat saja dengan rokok gitu ya, walaupun rokoknya sudah sekian puluh tahun. Eh, jadi begini, Bapak, Ibu semua, teman-teman semua, ada yang perlu kita pahami bahwa mungkin kita tahulah prinsip dari kesehatan sendiri, bahwa yang pertama tidak terlihat sakit bukan berarti tidak ada penyakit. Ya, karena banyak sekali bapak-bapak kita, kakek-kakek kita yang ketika dilakukan medical check up ternyata memang ditemukan penyakit jantungnya, gitu loh. Bisa timbul penyakit jantungnya. Dan ini tidak sedikit munculnya, ini benar-benar bervariasi antara satu orang dengan orang yang lain. Tetapi inilah gunanya kita lihat di penelitian, di literatur. Kita tidak hanya bisa berpegang dengan apa yang kita lihat di sekeliling kita, tetapi coba deh kita lihat di penelitian secara ilmiah. Kalau secara ilmiah ditemukan ternyata mayoritas dari perokok ternyata memang akan mendapatkan dampak kesehatannya dalam waktu 10 sampai 20 tahun sejak mulai rutin merokok. Di beberapa studi yang kuat dikatakan bahwa rata-rata di atas umur 35 tahun itu udah mulai deh bermasalah, 35, 40 ataupun 50. Inilah mayoritas kasus yang ada. Kalaupun, dan ini yang banyak kita temukan di rumah sakit ya, Bapak Ibu semua, mayoritas pasien-pasien usia muda, usia tua yang perokok yang mengalami masalah dengan kesehatan jantungnya. Adapun yang tadi mungkin satu-satu kita lihat kayaknya baik-baik aja, kayaknya sehat-sehat aja, itu juga belum tentu ya. Bisa jadi ada penyakit yang tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan. Ini kita pentingnya ya bertanya kepada orang-orang yang ahli, yang memang sehari-hari bergelut di bidang kesehatan, sebenarnya rokok ini berbahaya atau tidak. Dan ini juga bagian dari perintah agama, kita disuruh untuk bertanya kepada ahlinya dan jangan memutuskan sendiri tanpa panduan dari ilmu. Mungkin demikian dok. Iya, tadi dokter Eki ya dok ya, dokter Eki sahabat saya di Paru. Barakallahu fiik dokter Eki. Ya, baik dok. Ini pertanyaan selanjutnya mungkin dari sejawat dokter Rina Diana Nur Fitri. Selamat sore dokter, izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa berhenti merokok harus ditata laksana khusus, terutama terkait dengan efek putus nikotin. Jika ada yang ingin berhenti merokok, apakah harus ke klinik khusus berhenti merokok, atau semua dokter paru memiliki kompetensi untuk tata laksana berhenti merokok? Mohon penjelasannya dokter. Ya, untuk dokter Kenny ya dok. Jadi diajarin nggak presiden baru buat berhenti rokok? Diajarin dok. Jadi ya, dokter paru itu kompetensinya juga buat berhenti untuk membantu berhenti rokok dok ya. Jadi kompetensinya ada, dan bahkan di puskesmas pun sekarang ini program dari Kementerian Kesehatan itu melakukan layanan berhenti merokok di puskesmas, bentuknya berupa konseling. Artinya tadi kan kita lihat ya, berhenti merokok itu ada farmakoterapi dan non farmakoterapinya. Layanan non farmakoterapi itu sudah dilakukan di puskesmas di layanan tingkat pertama. Apalagi kalau untuk dokter paru itu kita secara komprehensif, baik yang masih sehat maupun yang sudah berisiko, dan tentu saja berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu yang terkait. Misalnya untuk pasien-pasien penyakit jantung yang punya kebiasaan merokok, itu kan berhenti merokok itu jadi program, jadi langkah yang harus dilakukan untuk semua penyakit-penyakit yang terkait rokok supaya risikonya makin bisa diminimalisir. Jadi jawabannya ya bisa.
Ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ade Zulfikar untuk Dokter Bobi. Assalamualaikum dokter, mohon bertanya apakah kalau ada anggota keluarga yang merokok di luar rumah, misalkan di teras rumah, tetapi bau asap rokoknya masih tercium sampai di dalam rumah, kita termasuk perokok pasif, dan apakah memakai masker pada kondisi seperti ini akan membantu mencegah penyakit, resiko untuk penyakit jantung seperti yang dokter jelaskan? Iya, tadi terima kasih Pak Adi untuk pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar. Ini salah satu persepsi yang salah dari masyarakat yang tadi juga Dr. Feni sudah jelaskan sih sebenarnya ya, bahwa perokok itu kalau nggak deket-deket orang yang merokok di luar, maka tidak akan kena dampaknya dengan orang-orang yang ada di dalam rumah, gitu ya. Pertama bisa orang yang tidak merokok terkena asap rokok secara langsung, mungkin akibat adanya asap yang masuk ke rumah, namanya perokok pasif. Oke. Yang kedua adanya partikel-partikel asap rokok yang menempel di baju, di kulit dari perokok, kemudian mungkin kontak dengan orang-orang dalam rumah, dengan anaknya, terutama yang masih bayi nempel kepada ayahnya, sehingga timbullah manifestasi dari pasien third hand smoking ya, perokok tangan ketiga. Apakah masker bisa menangani ini? Setahu saya pernah baca, saya lupa di mana, tetapi tidak efektif ya dikatakan masker itu menghindari dampak dari asap rokok ya. Tetap selalu ada kemungkinan kita terpapar dari racun rokoknya. Kalaupun ada mungkin yang mendekati agak aman, mungkin N95 ya, tapi rasanya susah ya kita sehari-hari pakai N95 di lingkungan yang merokok. Agak aneh mungkin bagi sebagian masyarakat. Dan tentunya Bapak Ibu kembali ya diingatkan bahwa rokok merupakan faktor resiko tradisional untuk terkena penyakit jantung, dan ini termasuk perokok aktif dan pasif. Dan kembali tidak sedikit pasangan ini kebanyakan dari istri ya yang terkena serangan jantung akibat suami yang merokok, sehingga ini tentu menjadi perhatian bagi bapak-bapak yang merokok dan salah satu motivasi mungkin untuk bisa berhenti merokok. Mungkin Dokter Feni bisa menambahkan dalam hal ini mungkin Dok. Terima kasih. Terkait dengan masker tadi Dok mungkin. Terkait dengan masker ya dok, kan masker itu yang bisa dihalangi kan untuk partikel dengan ukuran tertentu. Kalau yang gasnya tetap tidak bisa dihalangi, dan untuk praktek best practice-nya tidak mungkin, tidak lazim ya dok kita pakai N95 demi mengurangi asap rokok. Sebenarnya yang terbaik ya memang menghindari atau melarang merokok sama sekali, itu yang paling efektif. Dengan menerapkan KTR, kawasan tanpa rokok, ya sebenarnya ada 7 kawasan yang bisa kita jaga, tapi yang paling susah itu di angkutan umum. Di angkutan umum sejauh lebih tetap galakan yang merokok kan daripada kita yang seharusnya mendapat kondisi yang lebih baik. Baik, ya. Terima kasih dok. Ini mungkin ada satu atau dua pertanyaan terakhir dari Bapak Ruli. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, apakah efek merokok terhadap jantung dan paru bisa dihilangkan dengan berolahraga secara rutin? Terima kasih dokter. Mungkin dari Dokter Feni dok, silakan dok. Tadi kita sepakati efek merokok itu kan dihentikan, baru nanti dia akan reverse seperti yang jalurnya Dr. Bobi kan, radikal bebasnya menghilang, berkurang, akhirnya tubuh mempunyai kemampuan untuk merecovery. Jadi jangan dianggap saya merokok tapi saya olahraga kok, itu tetap faktor risiko tetap kita masukkan ke dalam tubuh. Nah dengan berolahraga rutin itu kalau memang rokoknya tidak ada, itu akan jadi lebih baik dalam segi sistem imun, peredaran darah dan segala macamnya. Tapi kalau dengan merokok terus digantikan dengan olahraga, lama-lama nanti juga parunya itu KO dengan PPOK-nya. Efek radikal bebasnya ke paru pasti akan terjadi, kan terjadi penurunan fungsi paru, begitu juga dengan pembuluh darah. Mungkin Dr. Bobi bisa menambahkan. Iya dok, ini menarik ya, olahraga dengan rokok ini seringkali disandingkan. Kalau udah merokok, kalau olahraga seakan-akan sudah mengimbangi dari rokok sendiri. Jawabannya tidak sama sekali Bapak Ibu semua. Bahkan saya bisa katakan ya, dan kita banyak contoh ya,
Kalau seandainya ada orang yang rutin berolahraga, tetapi rutin juga merokok, itu kemungkinan di masa depan akan bisa terjadi serangan jantung pada saat olahraganya. Itu banyak sekali saya temukan bapak-bapak yang dengan PD-nya olahraga ya, bola kaki, sepak bola, bulu tangkis, tapi juga masih merokok. Di satu momen dalam hidupnya, olahraga itu yang mencetuskan serangan jantungnya. Kenapa Bapak Ibu ini bisa terjadi? Karena tadi ya kita lihat bahwa ini berbeda begitu. Ketika radikal bebas masuk ke tubuh kita, maka dia akan langsung membuat peradangan di pembuluh darah dan menyebabkan penyempitan di pembuluh darah. Dan ini tidak bisa dihilangkan atau dicegah dengan olahraga. Nah, ketika timbul penyempitan dan kita kemudian olahraga, ya, mungkin di usia 30, 50 olahraganya masih olahraga berat, sementara mulai ada penyempitan, olahraga yang berat ini justru menyebabkan timbulnya apa yang kita sebut dengan ruptur plak aterosklerosis. Ketika ini terjadi, maka timbullah suatu proses serangan jantung. Sehingga kita tidak jarang mendengar ya Bapak Ibu semua, adanya mungkin atlet-atlet yang mengalami henti jantung mendadak di lapangan, sedang main bola, atau bulu tangkis, setelah diikuti ternyata mereka adalah seorang perokok pada saat mudanya. Sehingga kalau dari segi jantung, sama sekali saya setuju dengan Dr. Penny, rokok tidak bisa, olahraga tidak bisa menghilangkan dampak dari rokok. Yang terbaik tetap hentikan rokok sehingga ada proses perbaikan secara natural dari tubuh kita untuk membersihkan dampak rokok ini. Dan juga catatan di bidang jantung, dampak dari rokok ini baru bisa dikatakan mantan perokok itu 10 tahun ya Bapak Ibu setelah berhenti merokok. Ini adalah jangka waktu yang dikatakan aman terhadap dampak rokok terhadap jantung dan pembuluh darah. Mungkin demikian. Baik, terima kasih dokter. Izin dok, ini ada satu pertanyaan tambahan terakhir dok dari sejawat dokter spesialis paru, dokter Nina Eristiana. Selamat sore dokter Penny, mohon bila berkenan sharing pengalaman dokter penggunaan bupropion dan NAC untuk membantu berhenti merokok. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Dr. Nina. Yang bisa saya sharing adalah pengalaman penggunaan varenicline dok, karena di Indonesia yang pernah masuk itu adalah varenicline di 2009 sampai 2014. Nah, kalau untuk keberhasilan penggunaan varenicline itu 50% orang yang menggunakan varenicline dibanding dengan placebo, itu dia tetap berhasil berhenti merokok dalam kurun waktu pengamatan 3 bulan. Nah, kalau untuk bupropion karena tidak masuk di Indonesia, jadi saya juga tidak bisa sharing pengalaman. Dan N-asetilsistein itu limosil ya, kalau itu yang dosis tinggi sudah kita teliti juga dengan Dr. Anissa Dian waktu itu. Kita menggunakan NAC karena dari 2014 tidak ada lagi obat berhenti merokok yang masuk di Indonesia, jadi kita gunakan NAC dengan keberhasilan itu 37%. NAC memang bukan obat ini pertama yang direkomendasikan oleh WHO, tapi lini kesekiannya kita gunakan di persahabatan waktu itu karena memang tidak ada pilihan obat lain, dan orang yang sudah ke klinik berhenti merokok pasti berharapnya dilakukan intervensi tertentu termasuk pemberian obat-obatan. Nah, kita berharap dokter semua mungkin tahun ini salah satu preparat nikotin replacement terapi dalam bentuk permen karet itu sudah diizinkan di BPOM masuk, itu mungkin bisa kita gunakan bersama nanti untuk mendapatkan keberhasilan berhenti merokok yang lebih baik. Baik, iya. Terima kasih banyak Dokter Penny dan Dokter Bobby, diskusi yang sangat menarik dan sepertinya seluruh pertanyaan sudah dijawab dan kita sudah sampai di akhir dari webinar. Sebagai moderator saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara Dokter Penny Fitriani Taufik, spesialis paru konsultan, dan Dokter Bobby Arfan Anwar, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, dan seluruh peserta webinar atas diskusi dan presentasi yang sangat menarik yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Kita telah belajar banyak dampak yang serius dari kebiasaan merokok terhadap kesehatan paru dan jantung, serta juga mendapat pemahaman yang berbeda dari sudut pandang agama Islam. Semoga acara kali ini bisa menjadi wasilah bagi siapapun di antara kita ataupun keluarga atau rekan kita agar bisa terbebas dari dampak negatif rokok dan Allah mudahkan niat untuk berhenti merokok. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pembicara dan peserta yang telah berkontribusi hadir pada kegiatan ini.
Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak sekali lagi kepada seluruh peserta dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Bobi, Dokter Feni. Baik, terima kasih Dr. Feni, Dr. Hari, teman-teman. Satu koordinator sama Dr. Bobi ya? Siapa dok? Ya, satunya sama, tapi beda umur, sama. beda generasi. Oh, Dari Unan ya dok. angkatan sama Eki dok. Ya, Eki dan Ruli dok. Eki dan Ruli saya seangkatan dokter. ya saya sudah jauh Dokter sama. Muhammad Tiar.